semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Febri Puspalestari dengan NIM 142251134. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana cara perusahaan kayak Tesla bisa capai target gila-gilaan mereka? Kuncinya ternyata ada di fondasi paling penting atau basic, tapi sering disepelein, yaitu planning and goal setting, alias perencanaan dan penetapan tujuan. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng intisarinya. Biar gampang ngebayanginnya, kita harus bedain dulu apa itu goal and plan. Ibaratnya kita mau liburan, goal itu destinasi impian yang mau kita tuju di masa depan, sedangkan plan itu itinerary-nya. Kita mau naik apa, nginep di mana, dan budgetnya berapa. Jadi goal itu tujuannya, dan plan itu adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau di dalam organisasi, goal itu nggak cuma satu, tapi ada level-levelnya mirip bentuk piramida. Nah, di paling pucuk kita punya misi, ini ibarat core value, alasan kenapa perusahaan itu eksis. Turun sedikit ada tujuan strategis. Nah, ini biasanya diracik sama top manajemen atau bos-bos besar buat jangka panjang, sekitar 2-5 tahun ke depan. Di bawahnya lagi ada tujuan taktis, ini porsi manajer menengah buat target divisi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Terus di dasar piramida ada tujuan operasional. Ini yang paling spesifik dan terukur. Biasanya berupa target harian atau mingguan buat masing-masing departemen atau karyawan. Nah, terus perencanaannya gimana? Ini tuh bukan sistem bikin sekali beres, tapi sebuah siklus yang muter terus. Mulai dari ngedevelop plan dari atas, di breakdown jadi target taktis, dibikin rencana operasional harian, dieksekusi, dan yang paling krusial itu harus selalu dimonitor dan dievaluasi buat perbaikan di siklus planning selanjutnya. Tapi, di dunia nyata pasti ada aja konflik-konflik. Seringkali muncul yang namanya goal conflict. Contohnya, anak finance dapat target buat nekan pengeluaran sehemat mungkin, tapi anak production dapat target buat ningkatin kualitas yang otomatis butuh bahan mahal. Bentrok. Nah, kalau udah gini, tugas manajer buat turun tangan. Solusinya bisa macam-macam, mulai dari ngebangun koalisi, nyari win-win solution, merombak prioritas berdasarkan timeline, sampai ngadain sesi debat dan dialog antar divisi, biar nggak ada lagi yang namanya ego sektoral. Bahkan kadang manajer yang visinya udah nggak sejalan, ya akhirnya milih buat resign. Jadi, kesimpulannya, goal di perusahaan itu nggak turun dari langit, tapi dibentuk dan disepakati bareng-bareng. Perencanaan yang jago adalah perencanaan yang bisa nyambungin visi dari level direktur sampai ke staf yang paling bawah. Kalau semua elemen sudah sejalan, cara mencapai target perusahaan itu tinggal nunggu waktunya aja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang performance management. Apa sih performance management itu? Performance management adalah proses yang dilakukan manajer untuk memastikan bahwa pekerjaan karyawan sesuai dengan tujuan organisasi dan dapat meningkatkan kinerja secara keberlanjutan. Artinya, manajemen tidak hanya menilai kinerja karyawan di akhir periode, tetapi juga memantau, memberi umpan balik, dan membantu karyawan berkembang agar kinerjanya lebih baik. Nah, dalam teori DAFT, performance management biasanya melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, menetapkan tujuan kinerja. Manajer dan karyawan menetapkan target atau standar kerja yang jelas. Tujuan ini harus selaras dengan tujuan organisasi sehingga karyawan tahu apa yang harus dicapai. 2. Memantau dan membimbing kinerja. Manajer mengamati pekerjaan karyawan selama proses kerja berlangsung. Jika ada masalah, manajer memberikan arahan, dukungan, atau pelatihan agar kinerja tetap sesuai target. 3. Evaluasi atau penilaian kinerja. Pada tahap ini, manajer menilai hasil karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian ini sering dilakukan melalui performance appraisal.
Nah, tadi aku sempat menyebutkan ada performance appraisal. Nah, dalam performance appraisal ini ada beberapa metode. Yang pertama, graphic rating scale. Metode penilaian menggunakan skala angka untuk menilai aspek seperti kualitas kerja, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, yang kedua ada behaviorally anchored rating scales, itu atau BARS. Metode ini menilai kinerja berdasarkan perilaku kerja yang spesifik, sehingga penilaian lebih objektif. Nah, yang ketiga, 360-degree feedback. Penilaian dilakukan dari berbagai pihak, 360 derajat, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan pelanggan. Metode ini memberikan gambaran kinerja yang lebih lengkap. Yang keempat, memberikan umpan balik dan pengembangan. Setelah evaluasi, manajer memberikan feedback kepada karyawan. Tujuannya untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, dan langkah yang perlu dilakukan agar kinerja ke depan lebih baik. Nah, apa sih tujuan performance management? Nah, yang pertama ada meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, menyelaraskan kinerja individu dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, membantu pengembangan keterampilan karyawan. Yang keempat, menjadi dasar pemberian reward, promosi, atau pelatihan. Nah, kesimpulannya, performance management adalah proses keberlanjutan yang membantu organisasi memastikan bahwa setiap karyawan bekerja secara efektif dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Halo, aku Radenora Aldera Selina dengan NIM 142251119. Benefits and Limitation Planning. Sebagian manajer percaya bahwa perencanaan ke depan sangat penting untuk mencapai apapun. Sementara yang lain berpendapat bahwa perencanaan membatasi kinerja pribadi dan organisasi. Kedua pendapat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, kelebihan. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan secara umum berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Oke, yang pertama, tujuan dan rencana memberikan sumber motivasi dan komitmen. Perencanaan dapat mengurangi ketidakpastian bagi karyawan dan memperjelas apa yang harus mereka capai. Kurangnya tujuan yang jelas dapat menghambat motivasi karena orang tidak bisa memahami apa yang sedang mereka kerjakan. Yang kedua, tujuan dan rencana memandu alokasi sumber daya. Perencanaan membantu manajer memutuskan kemana mereka perlu mengalokasikan sumber daya seperti karyawan, uang, dan peralatan. Misalnya, tujuan strategis untuk membangun kembali Cadillac dengan citra BMW dan merek mobil mewah lainnya, yaitu berarti mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk membangun dan memasarkan identitas merek perusahaan serta menciptakan pengalaman dealer mewah bagi pembeli mobil. Yang ketiga, tujuan dan rencana adalah panduan untuk bertindak. Perencanaan memfokuskan perhatian pada target spesifik dan mengarahkan upaya karyawan menuju hasil yang penting. Hal ini dapat membantu manajer dan karyawan lain untuk mengetahui tindakan apa yang perlu mereka ambil untuk mencapai tujuan. Yang keempat, tujuan dan rencana menetapkan standar kinerja. Karena perencanaan dan penetapan tujuan menentukan hasil yang diinginkan, keduanya juga perlu menetapkan kriteria kinerja sehingga manajer dapat mengukur apakah segala sesuatunya berjalan sesuai rencana atau tidak. Tujuan dan rencana itu memberikan standar untuk penilaian. Terlepas dari manfaat-manfaat tersebut, beberapa penelitian berpendapat bahwa perencanaan dapat merugikan kinerja organisasi dalam beberapa hal. Oleh karena itu, para manajer harus memahami keterbatasan perencanaan, khususnya ketika organisasi beroperasi dalam lingkungan yang bergejolak. Yang pertama yaitu tujuan dan rencana dapat menciptakan tekanan yang berlebihan. Jika terlalu banyak tekanan yang diberikan kepada manajer dan karyawan untuk mencapai tujuan yang terlalu ambisius, mereka mungkin akan melakukan perilaku disfungsional atau tidak etis dalam upaya mencapai target mereka. Contohnya seperti karyawan bank retail Wells Fargo yang membuka rekening bank dan kartu kredit palsu dan memaksa pelanggan untuk menggunakan produk penghasil biaya yang tidak perlu dalam upaya untuk memenuhi target penjualan yang terlalu tinggi yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Beberapa bankir di bisnis valuta asing Wells Fargo juga ditemukan telah membebankan biaya berlebihan kepada ratusan perusahaan untuk transaksi mata uang guna mencapai target yang tinggi.
Yang kedua, tujuan dapat menciptakan rasa kepastian yang semu. Memiliki rencana dapat memberi para manajer rasa percaya diri yang semu bahwa mereka tahu seperti apa masa depan nantinya. Namun, semua perencanaan didasarkan pada asumsi dan para manajer tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan bagi industri mereka atau bagi para pesaing, pemasok, dan pelanggan mereka. Yang ketiga, tujuan dan rencana dapat menyebabkan kekakuan dalam lingkungan yang bergejolak. Masalah terkait adalah bahwa perencanaan dapat mengunci organisasi pada tujuan, rencana, dan kerangka waktu tertentu yang mungkin tidak lagi sesuai seiring perubahan keadaan. Mengelola dalam kondisi perubahan dan ketidakpastian membutuhkan tingkat fleksibilitas tertentu. Manajer yang percaya pada prinsip tetap pada jalur yang benar seringkali akan tetap berpegang pada rencana yang salah bahkan ketika kondisi berubah secara drastis. Oke, yang keempat atau yang terakhir, tujuan dan rencana dapat menghambat intuisi dan kreativitas. Kesuksesan seringkali berasal dari kreativitas dan intuisi yang dapat terhambat oleh terlalu banyak perencanaan rutin. Misalnya, selama proses penetapan tujuan dalam proses MBO yang dijelaskan sebelumnya, karyawan mungkin memilih jalan aman untuk memastikan mereka dapat mencapai tujuan daripada menawarkan ide-ide kreatif. Demikian pula, manajer terkadang menekan ide-ide kreatif dari karyawan yang tidak sesuai dengan rencana tindakan yang telah ditentukan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Iputu Arli Sebastian Hadinata dengan NIM 142251105. Nah, di sini saya akan membahas materi terkait planning for a turbulent environment. Nah, di sini ada 3 submateri yang akan kita bahas juga, yaitu yang pertama ada contingency planning, yang kedua ada building scenarios, yang ketiga ada crisis planning. Oke, kita lanjutkan ke yang pertama dulu, contingency planning. Nah, contingency planning ini bertujuan untuk menetapkan respons spesifik organisasi terhadap kondisi darurat, hambatan, atau situasi yang tidak terduga, dengan berfokus pada perkiraan skenario yang terburuk. Nah, manajer mengidentifikasi faktor risiko utama seperti penurunan ekonomi atau kenaikan biaya bahan baku, yang kemudian menyiapkan alternatif tindakan agar organisasi tetap fleksibel dan tidak terhambat oleh rencana yang terlalu kaku. Nah, lalu yang kedua ada building scenarios. Nah, hal ini merupakan teknik perluasan pandangan dengan memvisualisasikan berbagai kemungkinan masa depan berdasarkan tren saat ini, alih-alih hanya terpaku pada data historis. Nah, manajer melatih secara mental 2 hingga 5 cerita alternatif dari yang paling optimis hingga pesimis untuk membangun kerangka kerja yang kuat dalam mengantisipasi peristiwa kompleks yang sulit untuk diprediksi. Nah, lalu yang ketiga ada crisis planning atau perencanaan krisis. Nah, hal ini dirancang untuk menghadapi bencana mendadak yang berpotensi untuk menghancurkan organisasi melalui 2 tahap krusial, yaitu pencegahan dan persiapan. Nah, tahap pencegahan itu berfokus pada deteksi, tanda peringatan dini, dan pembangunan hubungan saling percaya dan pemangku kepentingan. Sedangkan tahap persiapan mencakup pembentukan tim manajer krisis, penyusunan rencana tertulis atau CMT, serta menyiapkan sistem komunikasi yang efektif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenan Kembarate Jokalendra dengan NIM 142251113. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang innovative approaches to planning. Nah, dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, organisasi tidak lagi bisa mengandalkan metode perencanaan tradisional yang kaku. Oleh karena itu, perusahaan mulai menerapkan innovative approaches to planning atau pendekatan inovatif dalam perencanaan. Pendekatan ini bertujuan agar organisasi lebih fleksibel, adaptif, dan mampu merespon perubahan lingkungan bisnis dengan cepat. Salah satu pendekatan inovatif dalam perencanaan adalah skenario planning. Metode ini melibatkan pembuatan beberapa kemungkinan kondisi masa depan yang dapat terjadi. Dengan mempertimbangkan berbagai skenario, manajer dapat mempersiapkan strategi yang berbeda untuk menghadapi berbagai kemungkinan perubahan di masa depan. Pendekatan ini membantu organisasi menjadi lebih siap menghadapi ketidakpastian. Untuk pendekatan yang lain adalah contingency planning, yaitu perencanaan cadangan yang disiapkan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Dalam bisnis modern,
banyak faktor yang tidak dapat diprediksi secara pasti, seperti perubahan ekonomi, krisis global, dan gangguan teknologi. Dengan memiliki rencana alternatif, perusahaan dapat mengurangi resiko terhadap dan tetap menjalankan operasinya secara efektif. Selain itu, organisasi juga menggunakan crisis planning, yaitu perencanaan yang dirancang khusus untuk menghadapi situasi darurat atau kritis. Contohnya adalah bencana alam, kegagalan sistem teknologi, atau skandal perusahaan. Melalui crisis planning, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dan memastikan kelangsungan bisnis. Pendekatan inovatif lainnya adalah planning from the bottom up, yaitu proses perencanaan yang melibatkan karyawan dari berbagai tingkat organisasi, bukan hanya manajer tingkat atas. Dengan melibatkan lebih banyak orang dalam proses perencanaan, perusahaan dapat memperoleh ide-ide baru, meningkatkan kreativitas, dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap tujuan organisasi. Selain itu, perusahaan modern juga menerapkan high performance management yang menekankan kolaborasi, komunikasi terbuka, dan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini membantu organisasi menjadi lebih inovatif, responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Oke, jadi kami akan membawakan kasus dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang merupakan suatu perusahaan pertambangan batubara milik negara dan merupakan bagian dari holding industri pertambangan Mind ID. Di mana sebagai salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia, PTBA beroperasi di lingkungan yang sangat dinamis, dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, kebijakan energi nasional, dan tuntutan transisi energi. Oke, di mana pertama goal setting yang dilakukan oleh PTBA itu digunakan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan atau gap antara target strategis perusahaan yang ditetapkan oleh pemegang saham, di mana pemegang saham tersebut adalah Mind ID, dengan kelayakan operasional di lapangan. Dengan beberapa key performance indicator atau KPI yang digunakan, itu dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan prioritas strategis internal PTBA, sehingga menimbulkan beberapa tantangan dalam implementasi. Oke, lanjut saja kita ke proses goal settingnya. Itu yang dilakukan oleh PTBA itu tidak lagi bersifat top-down semata, melainkan dia melibatkan validasi dan persepsi internal manajemen untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan selaras antara ekspektasi pemegang saham dan kemampuan operasional. Lalu untuk manajemen kinerjanya sendiri, PTBA menggunakan pendekatan yang sangat terstruktur dalam manajemen kinerja yang jadi inti dari studi kasus ini. Di mana yang pertama balance scorecard, di mana sebagai kerangka utama PTBA mengukur kinerja dari 4 perspektif standar BSC. Lalu Analytical Hierarchy Process atau AHP. Itu merupakan pendekatan inovatif yang digunakan untuk memprioritaskan KPI melalui wawancara dan perbandingan berpasangan dengan para pemangku kepentingan internal. Next yaitu Traffic Light System atau TLS, yaitu untuk memvalidasi kelayakan target PTBA menggunakan sistem lampu lalu lintas di mana ada merah, kuning, dan hijau ya. Nah, itu digunakan untuk apa sih? Itu digunakan untuk menilai realisasi kerja atau kinerja, di mana sistem ini membantu manajemen melihat secara cepat area mana yang mencapai target atau hijau dan membutuhkan perhatian atau kuning atau gagal total atau disebut dengan merah, sehingga memudahkan evaluasi dan koreksi. Di mana solusi terbaik itu bukanlah mengubah komponen KPI atau bobotnya, melainkan menyempurnakan target KPI. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih realistis dan terukur, serta meningkatkan keselarasan antara ekspektasi internal dan eksternal. Lalu untuk benefits and limitation of planning atau manfaat dan keterbatasan perencanaan. Di mana manfaat perencanaannya yaitu ada arahan yang jelas, di mana perencanaan melalui BSC memberikan peta jalan yang jelas bagi seluruh elemen perusahaan tentang apa yang ingin dicapai. Lalu alokasi sumber daya yang tepat, tentunya dengan mengetahui prioritas strategis atau berdasarkan AHP, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya ke area yang paling berdampak. Lalu evaluasi kinerja yang objektif, di mana adanya KPI dan target untuk terukur memungkinkan manajemen untuk melakukan evaluasi secara objektif dan adil. Lalu dialog strategisnya, di mana temuan dari penelitian ini
diharapkan menjadi dasar untuk dialog strategis antara PTBA dan induk perusahaannya, yaitu Mind ID, sehingga tercipta kesepahaman dalam tata kelola KPI ke depan. Lalu untuk limitationnya yaitu kekakuan atau rigidity, di mana perencanaan yang terlalu kaku dapat membatasi fleksibilitas, di mana kasusnya itu menunjukkan bahwa ketika target strategis tidak selaras dengan realitas operasional, rencana tersebut justru menjadi beban. Lalu ketidakpastian masa depan, di mana lingkungan pertambangan sangat dinamis, di mana perencanaan yang dibuat berdasarkan asumsi tertentu bisa menjadi usang. Lalu, proses yang memakan waktu dan biaya, proses evaluasi dan penyempurnaan perencanaan seperti yang dilakukan oleh PTBA, itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit atau memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang ekstra. Selanjutnya, terkait dengan planning for turbulent environment, di mana industri pertambangan adalah contoh sempurna dari turbulent environment atau lingkungan yang penuh gejolak, di mana harga komoditas yang berfluktuasi, regulasi yang berubah, dan tuntutan transisi energi menuju netral karbon adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh PTBA. Dan strateginya untuk menghadapi turbulensi yaitu pertama, fleksibilitas strategis, di mana dengan menyempurnakan target KPI, PTBA menciptakan fleksibilitas. Nah, mereka itu nggak mengubah KPI-nya, tetapi menyesuaikan target agar tetap relevan dan realistis di tengah kondisi yang berubah. Lalu pengambilan keputusan berbasis data, di mana penggunaan metode AHP dan TLS menunjukkan bahwa PTBA tidak hanya mengandalkan intuisi, tetapi juga data dan analisis sistematis untuk membuat keputusan di tengah ketidakpastian. Lalu yang ketiga adalah penyelarasan dengan ekosistem. Dengan berdialog dengan Mind ID, PTBA memastikan bahwa perencanaannya tidak dibuat dalam ruang hampa, tetapi selaras dengan ekosistem holding, sehingga lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Lalu, innovative approach to planning atau pendekatan inovatif dalam perencanaan. Nah, PTBA ini menunjukkan beberapa pendekatan inovatif dalam perencanaan dan manajemen kinerja, di mana yang pertama integrasi AHP ke dalam PSC, di mana inovasi utama di sini adalah penggunaan AHP tidak hanya sebagai alat pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memvalidasi dan memprioritaskan KPI dalam kerangka PSC. Hal ini adalah langkah maju dari sekedar membuat KPI menjadi memastikan KPI yang dibuat memang benar-benar strategis dan diprioritaskan oleh seluruh elemen perusahaan. Lalu, validasi target dengan TLS, di mana penggunaan Traffic Light System atau TLS itu sendiri digunakan untuk menilai kelayakan target. Nah, hal tersebut adalah suatu pendekatan yang sederhana, namun sangat efektif. Nah, hal tersebut membantu manajemen untuk secara visual dan cepat mengidentifikasi area yang bermasalah dan melakukan koreksi sebelum masalah menjadi lebih besar. Lalu, fokus pada penyempurnaan, bukan penggantian. Nah, alih-alih terus-menerus mengganti sistem atau KPI setiap kali ada masalah. Nah, PTBA itu memilih untuk menyempurnakan sistem yang sudah ada. Ini adalah pendekatan yang lebih matang dan berkelanjutan yang menunjukkan pembelajaran organisasi yang tinggi.